wabarakatuh. Welcome back to my channel Evi Aprilia. Kembali lagi kita di segmen Tanya Obat, Tanya Apoteker. Buat teman-teman semua yang sudah mampir di channel YouTube ini, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe kamu itu sangat berarti untukku, untuk menyemangati aku membuat konten-konten yang lebih baik dan bermanfaat lagi ke depannya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa untuk nonton video-video aku yang lain. Siapa tahu memberikan informasi yang teman-teman butuhkan. Nah teman-teman, berhubung video ini tayang pada saat bulan puasa Ramadan, tepatnya pada tahun 2021, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Semoga ibadah puasanya lancar sampai menyambut hari kemenangan Islam. Jadi di tahun lalu, di saat bulan puasa Ramadan tahun 2020, aku men-share video tentang obat mah dan cara penggunaannya. Buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video tersebut, terima kasih banyak. Nah kali ini aku mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman di video tersebut, dan juga sebagai penjelasan yang lebih detail lagi tentang pertanyaan dari teman-teman semua. Buat teman-teman yang mungkin belum menonton video sebelumnya dan penasaran, nanti aku taruh link di deskripsi, jadi teman-teman bisa menonton. Siapa tahu itu memberikan informasi baru buat teman-teman yang belum tahu. Oke, langsung aja masuk di pertanyaan pertama. Apakah obat-obat mah ini boleh dikonsumsi setiap hari? Tergantung dari jenis kasus penyakit mah yang diderita oleh pasien. Misalkan pasien menderita sakit mah kronis ataupun menderita sakit mah yang mengganggu, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dari pasien ini, maka penggunaan obat-obat mah ini memang dianjurkan untuk digunakan setiap hari, tetapi dengan batas waktu tertentu sesuai dengan saran dokter. Nah sebaliknya, apakah obat mah ini boleh diminum hanya sekali minum saat terjadi kekambuhan saja? Jawabannya boleh, karena obat mah ini tidak seperti antibiotik yang memberikan resiko tertentu jika tidak dihabiskan sesuai dengan saran dokter. Perlu teman-teman ketahui, batas waktu penggunaan obat-obat mah ini jika diminum setiap hari itu hanya diminum selama 2 minggu. Tidak disarankan dan tidak dianjurkan untuk diminum setiap hari lebih dari 2 minggu. Dan pertanyaan kedua itu, bolehkah ibu hamil minum obat Promax atau Milanta? Jadi obat Promax dan Milanta ini berisi kandungan obat yaitu antasida. Nah, antasida ini merupakan kombinasi dari aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, di mana antasida ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Dalam golongan obat mah, antasida ini merupakan first line atau obat utama untuk mengobati sakit mah. Dan antasida merupakan obat yang paling aman digunakan baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua atau juga untuk ibu hamil. Untuk penggunaan obat-obat mah selain antasida itu sebaiknya ditanyakan kepada dokter dan apoteker yang bertugas. Oke, sekarang lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah boleh minum obat antasida sekaligus 2? Penggunaan obat mah ini disarankan adalah 2 tablet per harinya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau minum obat 2 tablet sekaligus itu tidak masalah, tetapi untuk usia-usia produktif, misalnya teman-teman semua yang usia-usia remaja, yang aktif, tidak dianjurkan kembali untuk meminum 2 tablet di waktu atau di hari yang sama. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu obat cair SMA sesudah diminum apakah harus minum air putih? Kalaupun boleh, berapa takarannya? Oke. Jadi di sini pada dasarnya air putih itu sifatnya netral. Mau kamu minum sebanyak apapun, air putih itu tidak mempengaruhi sifat atau khasiat dari obat yang diminum tadi. Dikecualikan untuk obat sirup kering yang sebenarnya memang sudah ada takaran dosisnya, kemudian ditambahkan air putih
sebatas tanda yang seharusnya ditakar. Untuk sirup kering ini kasusnya berbeda, karena memang dosis obat di dalam botol itu sudah ditakar dan aturan pakai yang diresepkan pun sesuai dengan keadaan pasien. Tidak disarankan untuk asal-asalan menambahkan air putih, meskipun sifat air putih itu netral. Kelebihan ataupun kekurangan air putih yang seharusnya sesuai dengan takaran obat itu akan mempengaruhi juga dosis obatnya. Kalau sudah sesuai dengan takaran, sesuai dengan aturan pakai, misalkan aturan pakainya sekali minum adalah 5 ml, teman-teman bisa minum obat itu sebanyak 5 ml, kemudian minum air putih, mau banyak ataupun sedikit, itu tidak masalah. Kalau aku lihat, SMA itu berbentuk obat cair yang sudah ditakar dalam bentuk saset. Jadi kalau misalnya teman-teman minum, sekali minum, mau minum air putih sebanyak apapun itu tidak ada pengaruhnya. Dan ini pertanyaan kelima dan juga pertanyaan terakhir yang aku jawab, karena setelah aku baca komen-komentar dari teman-teman semua itu hampir merata sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku jawab sebelumnya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar dari konten ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah ini, insya Allah akan aku jawab lagi. Nah, langsung masuk ke pertanyaan kelima, yaitu penderita asam lambung saat bulan puasa apakah harus rutin minum obat penetral asam lambung? Bukankah obat penetral asam lambung itu mempunyai batas waktu tertentu? Bagaimana treatment yang baik? Jadi, penderita asam lambung ini pada dasarnya tidak akan terjadi kekambuhan asam lambung jika tidak dipicu oleh hal-hal yang sebagai faktor penyebab keluarnya asam lambung ini. Sebenarnya itu harus disadari terhadap diri masing-masing, apakah kita pernah punya riwayat sakit ma atau punya riwayat asam lambung. Nah, kalau misalnya teman-teman semua punya riwayat asam lambung, alangkah lebih baiknya untuk memperhatikan pola makan, pola hidup sehingga tidak memicu mengeluarkan asam lambung ini. Jadi apakah penderita asam lambung ini harus minum obat penetral asam lambung ini setiap hari? Tergantung dengan keadaan pasien tadi. Kalau seandainya memang sakit emah atau sakit asam lambungnya ini memang benar-benar tidak tertahankan lagi atau tidak bisa melakukan aktivitas apapun tanpa menggunakan obat ini, maka dibolehkan untuk meminum obat ini setiap hari sesuai dengan anjuran dokter. Tapi tidak semua penderita asam lambung ini harus meminum atau menjadikan obat asam lambung ini sebagai metode mencegah terjadinya keluarnya asam lambung ini. Treatment apa yang dapat dilakukan untuk mencegah keluarnya asam lambung ini? Treatment yang terbaik adalah mengatur pola makan dan juga pola hidup, menghindari pemicu-pemicu terjadinya keluarnya asam lambung ini. Pemicu atau faktor keluarnya asam lambung ini itu bisa dari makanan yang seperti makanan pedas, makanan asam, makanan atau minuman yang mengandung kafein ataupun alkohol. Kalau seandainya teman-teman sudah tahu bahwa makanan-makanan inilah yang memicu keluarnya asam lambung, sebaiknya pada saat buka puasa ataupun saat sahur itu dikurangi atau bahkan dihilangkan. Selain faktor dari makanan-makanan ini, cara makan teman-teman semua itu juga bisa dapat memicu keluarnya asam lambung. Misalkan teman-teman semua yang makan terlalu berlebihan atau makan dengan porsi yang terlalu sedikit. Perlu teman-teman perhatikan juga, makan yang terburu-buru atau makan yang cepat-cepat itu juga dapat memicu keluarnya asam lambung. Selain makan atau cara makan tadi, terlalu letih atau kelelahan, kemudian banyak pikiran dan juga stres itu juga dapat memicu keluarnya asam lambung. Dan itulah beberapa pertanyaan dari video aku sebelumnya mengenai obat ma dan cara penggunaannya. Sebelumnya aku mau terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah komentar. Buat teman-teman semua yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu mendapatkan informasi-informasi baru untuk teman-teman yang lain. Nah, buat
Buat teman-teman yang masih bingung dan masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, boleh tinggalkan komentarnya di kolom komentar ini. Insya Allah akan aku jawab. Sekian konten aku kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.